Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan bagaimana cara mengisi buku kegiatan Ramadan. Langsung saja. Yang pertama yaitu lembar kegiatan puasa Ramadan. Di sini ada tanggal Hijriah dan Masehi. Kalau Hijriah sudah dituliskan 1, 2, 3. Ini maksudnya 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan. Kalau Masehinya kita dapat menuliskan ya sesuai dengan tanggalan di Januari, Februari, Maret itu. Karena bertepatan dengan tanggal 1 Maret, maka kita dapat menuliskan 1 garis miring 3 ya. Garis 3 ini bulan Maret. Kita tulis tanggalnya semua dulu ya, sampai ke bawah sampai tanggal 29 atau 30. Setelah itu baru kita setiap hari dapat menuliskan ini puasa ya atau tidak. Kalau puasa kita dapat dicentang ya. Terus kemudian kita dapat tanda tangani oleh orang tua kita. Setelah 2 juga puasa, kita centang ya. Terus kemudian di paraf atau tanda tangan orang tua. Misalnya hari ketiga kok sedang sakit, tidak puasa, maka yang dicentang ini yang tidak. Kemudian baru di paraf atau tanda tangan orang tua. Ini setelah selesai ya, di akhir bulan Ramadan atau setelah masuk ya awal setelah Lebaran masuk nanti akan diperiksa oleh guru pendidikan agama Islam kalian masing-masing. Ya, di sini nanti akan dituliskan ya tanggalnya misalnya 8 April. Terus kemudian nanti ini sebelah kiri itu nama guru dan tanda tangan. Tapi untuk sebelah kanan ini dituliskan terlebih dahulu ya nama orang tua dan tanda tangan terlebih dahulu baru dikumpulkan. Kemudian ada lembar kegiatan buka puasa bersama. Nah, ini dapat anak-anak lakukan misalnya di masjid bisa, di musola bisa, misalnya ada buka puasa bersama. Atau misalnya sekolahan mengadakan kegiatan buka puasa bersama. Ini juga dapat dituliskan. Atau misalnya di lingkungan keluarga. Ya, mengadakan kegiatan buka puasa bersama juga dapat dituliskan di sini. Ya, ini misalnya hari tanggal, ini tempatnya di mana, waktunya tetap ya. Ketika menjelang maghrib, kalau penceramah ini misalnya ada diisi penceramah. Kalau misalnya bersama keluarga kan tidak ada, dapat di strip saja nggak apa-apa. Ini isi pokok ceramah, misalnya ada ceramah, ditulis intinya saja, judulnya paling tidak itu. Kemudian minta tanda tangan penceramah dan nama terangnya. Kalau tidak ada, misalnya tadi di rumah, bisa di lingkungan keluarga, maka di strip saja, tidak ada penceramahnya. Selanjutnya, lembar kegiatan sholat tarawih dan witir. Ini paling kiri juga sama seperti tadi, tanggal Hijriah dan Masehi. Jadi dapat kita tuliskan ya. Tarawih yang kita lakukan ini tanggal 28 Februari ya, bulan 2 ya. Jadi malam tanggal 1 Ramadan. Selanjutnya kita tuliskan ke bawah juga tanggal 1, tanggal 2 Maret dan selanjutnya. Kemudian tempatnya di mana? Misalnya di masjid, nama masjidnya apa? Saya Al-Muttaqin ya, tulis Al-Muttaqin. Di musola, musola namanya apa? Atau di pondok atau di rumah bisa. Terus imamnya siapa? Nah, nih
Kita tulis imamnya atau pembicara, kultum kalau ada. Kemudian kita mintakan tanda tangan imam atau pembicara. Misalnya di rumah, ya, imamnya misalnya nama ayahnya sendiri ya. Ayahnya namanya Sabar, tulis saja Sabar. Tapi kalau misalnya sholat sendirian di rumah, berarti imamnya tidak ada. Tempatnya rumah, imamnya strip, parafnya juga strip. Kalau tadi orang tua sendirian jadi imam, maka parafnya juga bapaknya sendiri atau kakaknya bisa. Misalnya tidak sholat, nah tinggal di strip aja. Kemudian lembar kegiatan nuzulul Quran. Nah ini biasanya ada peringatan ya, peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi jika ada peringatan di masjid, di musola, di pondok, atau di TPQ, di madin, nah, ini bisa kita tuliskan di sini. Ya, sama seperti ya biasanya hari tanggal berapa, tempatnya di mana, waktunya apa, waktu jam berapa, ini terus penceramah siapa, isi pokoknya judulnya saja, terus minta tanda tangan dan nama terang penceramah tadi. Selanjutnya, lembar kegiatan tadarus Al-Quran. Untuk pengisian kolom tanggal masih sama seperti tadi ya. Bisa dimulai tanggal 1 Maret, kita tuliskan sampai bawah. Dulu isi semua, terus kemudian baru surat yang dibaca. Ya, misalnya hari pertama, itu kita masih jilid. Nah, misalnya jilid ya. Masih jilid 3, ditulis saja jilid 3 halaman berapa? 7 misalnya di sini. Ya, jadi sesuai dengan jilid yang kalian baca. Jilid pemula tulis jilid pemula. Jilid 6 tulis jilid 6. Seperti itu. Tinggal ditulis halaman berapa. Nanti hari berikutnya dapat berkelanjutan. Tempatnya bisa di TPQ, bisa ya, di madin, bisa di masjid, musola, di rumah, bisa. Kalau di TPQ berarti paraf pembimbing ini nanti dari ustadz ustazah TPQ, atau madin, atau masjid, atau musola. Tapi kalau di rumah ya nanti parafnya dari orang tua boleh. Ini misalnya kalau sudah sampai Quran ya ini bisa surat An-Nisa. Nah, bacanya berapa? Ayat 1 sampai 30. Nanti dapat dituliskan seperti ini contohnya. Tempatnya masjid apa? Diminta paraf dari pembimbing atau yang menyimak. Misalnya temannya nyimak, temannya yang maraf gak apa-apa. Kalau tidak, hari ketiga kok tidak membaca, di strip saja. Kemudian, lembar kegiatan sholat wajib berjamaah. Nah, ini ada catatannya ya. Keterangan yang perlu kita perhatikan itu tulisannya tidak centang, tapi J. J itu berarti jamaah, ya, sholat secara berjamaah. Kalau TJ berarti sholat tapi tidak berjamaah, berarti sendirian. Bisa di rumah ataupun di mana tapi sendirian sholatnya. TS ya ini tidak sholat. Cara pengisiannya ya dapat kita lihat di sini. Ya misalnya Isya kita sholat berjamaah maka ditulis J. Subuh juga gitu. Berjamaah berarti J. Duhur. Nah, tidak jamaah berarti sholat sendirian. Tulis TJ. Asar sama tidak jamaah. Juga TJ. Maghrib J berarti berjamaah. Terus kita minta tanda tangan orang tua kita. Kemudian
hari kedua ya. TS, nah, tidak sholat, berarti mungkin ketiduran atau gimana ya. Kadang-kadang anak-anak juga ada yang tidak sholat, tulis TS berarti tidak sholat. Kemudian ini J berarti jamaah, berarti ini berjamaah lagi. Asar tidak jamaah, berarti sendirian. Maghrib berjamaah. Terus minta tanda tangan orang tua. Berjamaah bisa dilakukan di masjid, bisa ya. Terus kemudian di rumah juga nggak masalah, di pondok bisa, seperti itu. Selanjutnya, lembar kegiatan ceramah Ramadan. Di sini untuk penulisan tanggal masih tetap sama ya. Kita tuliskan dulu semua sampai ke bawah. Kemudian masjid atau musola, kita tuliskan nama masjidnya atau nama musolanya. Misalnya kita tidak di masjid atau musola, ya, kita bisa menuliskan, kita misalnya melihat acara di televisi ceramah Ramadan, kita boleh menuliskan di situ ya. Jadi nanti pembicaranya ini kalau di masjid, terus materinya apa, judulnya apa, tinggal kita minta tanda tangan. Tapi kalau di televisi bagaimana? Ya kita minta paraf atau tanda tangan orang tua kita. Yang penting kita ya, dalam bulan Ramadan kita sering-sering untuk mengikuti kegiatan ceramah Ramadan. Selanjutnya, lembar kegiatan sholat Jumat. Di sini untuk anak laki-laki ya wajib untuk mengisikan lembar kegiatan sholat Jumat ini. Tetapi bagi anak perempuan ini sunnah ya, boleh diisi boleh tidak. Untuk tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggal Masehi saja yang mudah. Itu jelas tanggal 7 ya, bulan Maret, terus selanjutnya tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 28. Jadi hanya 4 Jumat yang diisi. Dan kita tuliskan nama masjidnya apa, nama imam atau khotib, ya boleh. Kalau imamnya sama dengan khotib berarti sama. Kalau berbeda kita pilih salah satu. Boleh tulis nama imam, boleh nama khotibnya. Terus kemudian kita isi dengan judul khutbah. Nah, baru kita minta tanda tangan atau paraf imam atau khotib tadi. Kemudian lembar kegiatan zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah biasanya dapat kita lakukan ada yang di sekolah, ada yang di masjid, musola, ya. Jadi kita dapat bertanya. Kalau di sekolah kita tanya kepada guru agamanya, siapa ketuanya, sekretarisnya, bendahara, dan isiannya itu kita tanya semua. Misalnya ini di sini ketua panitianya, siapa sekretaris, bendahara, jumlah beras yang diterima. Ini biasanya setelah selesai semua, terus ditimbang nanti totalnya berapa. Terus kalau ada yang zakat mal, kemudian orang yang ya mengeluarkan zakat, berarti apa? Dari panitia tadi itu yang memberikan zakat kepada panitia itu berapa orang. Kemudian yang nomor 7, jumlah orang yang menerima zakat. Setelah semua dicampur jadi satu, terus dibagikan kepada berapa orang. Nah, ini nomor 7. Terus pelaksanaannya kapan? Catatannya dapat ditulis seperti ini. Ya, berjalan lancar atau bagaimana. Terus bawah tulis tanggal sesuai, panitianya tertulis dan tanda tangan. Kemudian lembar kegiatan sholat Idul Fitri. Di sini
ketika kita akan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, ya kita dapat menuliskan hari tanggalnya berapa, ya waktunya biasanya jam pagi, jam 6, tempatnya ini bisa di masjid, di lapangan, boleh. Nama imamnya atau khatibnya siapa, dapat dituliskan. Terus judul khutbah, di sini singkat ya, terus ringkasan khutbah. Kita dapat menuliskan penjelasan dari judul tadi secara singkat saja. Kemudian kita minta tanda tangan atau paraf imam atau khotib. Kemudian lembar kegiatan silaturahmi atau halal bihalal. Di sini biasanya kita setelah hari raya Idul Fitri, ya anak-anak dapat melakukan kegiatan halal bihalal baik di lingkungan keluarga, di masjid, atau di pondok, atau di TPQ, di Madin, kadang-kadang ada seperti itu. Maka kita dapat menuliskan seperti ini ya, hari tanggalnya berapa, terus waktunya jam berapa, tempatnya di mana. Kemudian penceramah ini misalnya ada yang mengisi kegiatan halal bihalal tersebut. Terus isinya tentang apa? Nah, ini ditulis di ringkasan ceramah. Baru kemudian kita minta tanda tangan panitia kalau ada susunan panitianya. Kalau tidak ada, dapat ditandatangani orang tua. Kemudian kegiatan penunjang. Nah, di sini kegiatan lain-lain, misalnya biasanya ada yang mengadakan kegiatan pesantren Ramadan, pesantren kilat, di pondok, di sekolah, atau dimanapun. Ini dapat kita tuliskan di sini ya dengan tanggal misalnya 24 Maret 2025, TPA tempat pendidikannya di mana ya. Misalnya ini di musola atau masjid atau pondok atau sekolahan boleh ditulis di sini. Terus santri kilat. Di sini ditulis ula. Ula itu awal atau wusta, selanjutnya itu ya menengah. Terus kemudian tempatnya nanti namanya apa? Boleh di ponpes, pondok, pesantren, namanya apa, terus paraf. Ini nama-nama lain ya, bisa di ponpes, di masjid, ataupun di musola. Kemudian ada lembar pembinaan yang terakhir. Di sini ini merupakan yang mengisi pertama itu guru kalian masing-masing ya. Nanti akan dituliskan nomor urut, tanggal berapa pembinaannya, bisa dilakukan selama seminggu sekali ya, atau mungkin 3 hari sekali. Nah, tujuannya apa? Supaya anak-anak semua ini dalam mengisi buku kegiatan Ramadan ini dapat terstruktur dengan baik ya, dapat berjalan dengan baik, tidak menumpuk-numpuk tugasnya. Misalnya di sini ya, diisi secara rutin. Nah, berarti ada sesuatu hal yang tidak diisi. Misalnya ketika ada pembinaan dari guru kalian, ternyata sudah 1 minggu masih kosongan. Nah, berarti ini perlu pembinaan dari guru. Seperti ini. Terus untuk tanda tangan, di sini ada tanda tangan siswa, guru, dan orang tua. Ya. Demikian pembahasan pengisian buku kegiatan Ramadan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga puasa kita, ibadah-ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.